Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Para peserta pesantren kilat atau santri Sanlat Nuo dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sesi pesantren kilat edisi fikih pada saat ini. Topik kita hari ini adalah mengenai taharah atau kesucian, kebersihan yang terkait dengan pembahasan mengenai air yang dipakai membersihkan atau alat-alat membersihkan, dan kemudian najis, ya, dan juga tentang istinja. Sebelum itu perlu kita ketahui para peserta sekalian bahwa dalam Islam yang namanya kebersihan atau kesucian itu sangat penting sekali. Tadi ayat yang kita baca, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya atau membersihkan dirinya. Yang mana orang yang mensucikan atau membersihkan dirinya? Dalam konsep fikih atau dalam konsep Islam itu ada dua yang harus kita bersihkan. Yang pertama bersih dari al-khabas atau an-najas, dan yang kedua bersih dari al-hadas. Ya, jadi an-najas kotoran, dan al-hadas itu kita biasa juga sebut dengan kotoran batin. Ya, jadi walaupun kita sudah bersih semua, tidak bisa langsung sholat, harus berwudu dulu. Nah, ketika kita bersuci dari kotoran yang tersisa di kaki atau dimanapun kita kena, itu namanya membersihkan diri dari kotoran. Kemudian kita berwudu, itu kita membersihkan diri dari hadas. Nah, baik, sekarang kita ke poin yang pertama, yaitu mengenai alat untuk membersihkan. Sebenarnya ada dua alat utama untuk membersihkan, yaitu yang pertama air, yang kedua batu, dan ada yang ketiga ya tanah. Tapi yang paling lumrah atau yang paling banyak kita pakai adalah air. Dalam kajian fikih itu rata-rata dulu menyebutkan ada 7 macam air. Ada 7 macam air. Yang pertama itu ada air hujan, kemudian air sungai, air laut, air sumur, termasuk air mata air dan air embun. Tetapi ulama mengatakan itu sebenarnya dua, yang bersumber dari atas dan yang bersumber dari bawah. Jadi itulah yang namanya air, dan namanya suka disebut dengan istilah air mutlak. Dalam fikih itu air mutlak, tapi kalau bahasa kita sehari-hari itu air saja, air tok. Ya. Jadi apa yang bisa dipakai berwudu ya air, apa yang dipakai untuk mandi air. Kalau sudah nanti embel-embelnya itu sudah bisa berubah hukumnya. Ya. Nah, jadi itu ada 7 macam air. Inilah air yang bersih zatnya dan juga membersihkan. Jadi kalau kita kena air itu tidak masalah, kita pakai mandi, kita pakai wudhu juga tidak ada masalah. Ini namanya istilahnya itu bersih dan membersihkan. Itu jenis pertama dari air. Jenis kedua dari air adalah bersih tetapi tidak membersihkan. Loh, apakah ada air seperti itu? Ada. Ya, misalnya air kopi. Nah, ini air kopi itu bersih karena kita bisa minum kan, air teh, Coca-Cola, ya, atau air minuman-minuman yang lain itu bersih tetapi tidak bisa dipakai mensucikan. Kecuali aqua, ya, air mineral itu karena memang zatnya itu masih didominasi oleh air mutlak, maka bisa dipakai. Itu jadi bisa dipakai untuk minum tetapi tidak bisa dipakai untuk membersihkan. Nah, air teh, ya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu kategori atau penamaan airnya itu sudah hilang. Jadi kalau ada segelas teh tidak bisa mengatakan itu air, tapi itu adalah teh atau air teh, air kopi, itu jadi sudah hilang. Yang kedua, ada yang memasukkannya sebagai istilah air mustakmal, ya. Jadi misalnya kita gayung ini, ya, dipakai untuk berwudu. Nah, air sisa daripada untuk bersuci itu, bekasnya itu disebut air mustakmal. Ada mazhab atau mazhab kebanyakan kita adalah mengatakan itu tidak bisa dipakai lagi untuk membersihkan. Maka untuk berwudu nanti usahakan air banyak, ya, itu ada namanya 2 kullah. 2 kullah itu 1 siku seperapat.
tingginya, panjangnya, dan lebarnya. Nah, itu kira-kira kalau itu sudah tidak kenal mustakmal lagi, jadi kita bisa berwudu cipak-cipak begitu, kena lagi masih bisa dipakai lagi. Tapi kalau hanya satu gayung, ya itu tidak bisa, harus dialirkan. Itu untuk menghindari yang namanya air mustakmal. Yang ketiga adalah air yang kena najis. Nah, air kena najis ini bisa berubah warnanya, jadi air got itu tidak bisa dipakai. Kena air kita juga kita harus cuci karena itu dianggap mutanajisun atau bernajis. Nah, itu jenis air. Kemudian yang kedua kita bicara tentang najis. Nah, ini najis. Yang mana sih yang najis itu? Sebenarnya najis ini sesuatu yang kotor ya, sesuatu yang kotor. Kemudian para ulama kita berdasarkan dari Al-Quran hadis itu sudah memberikan beberapa kategori. Yang pertama itu adalah apa yang keluar dari lubang manusia yang dua itu, nah, depan dengan belakang, tahu kan? Itu istilahnya ada BAB, ada lagi BAK, ya, buang air besar, buang air kecil. Jadi yang mana yang najisnya? Air besarnya dan air kecilnya, itu yang najis yang dari tubuh kita. Kemudian semua kotoran binatang atau hewan yang tidak dimakan dagingnya, ya, jadi kucing, burung-burung yang tidak dimakan dagingnya itu juga termasuk kategori najis. Bagaimana dengan hewan yang dagingnya dimakan? Itu ada dua pendapat. Ada mengatakan kotorannya itu bukan najis karena kita dagingnya kan dimakan. Nah, yang dikeluar dari hewan itu juga adalah bersumber dari hal yang sama. Jadi ada mengatakan ayam yang kita biasa makan itu tidak termasuk najis. Kemudian darah yang mengalir, nanah dan seterusnya itu juga semua adalah najis. Nah, yang mungkin perlu kita perhatikan para peserta sekalian adalah kapan najis itu berpengaruh atau merusak. Tidak bisa kita pakai sholat apabila terkena. Ada kategorisasinya menurut ulama kita yang kelihatan baunya, warnanya, dan rasanya kalau air. Ya. Jadi bekas pipis, kok ada kuning-kuning misalnya ya, itu kelihatan. Berarti itu harus dibersihkan. Karena kadang-kadang tidak kelihatan, ya, tidak ada kelihatan. Bagaimana dengan, misalnya saya sering ditanya, Ustadz bagaimana kalau kita, biasanya kan sekarang posisi standing ini kalau kita buang air kecil, kita kan tidak tahu apakah ada yang terpercik atau tidak. Nah, ulama kita sudah memberikan kategori, ada yang disebut dengan ma'fun anhu atau yu'fa anhu, itu dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena sangat sedikit, sampai tidak kelihatan, tidak terlihat jenisnya, tidak terasa, tidak berbau. Nah, tapi mungkin kena waktu kita itu makanya dimaafkan. Nah, misalnya juga darah nyamuk ya, ada darahnya itu bisa digosok-gosok begini, itu tidak termasuk kategori karena saking kecilnya. Nah, inilah agama kita itu sangat meringankan. Coba kalau semua harus dibersihkan. Setiap kita buang air kecil, terutama yang dewasa itu kena harus ganti celana. Ini ada dulu orang karena takutnya itu sampai dia tidak sholat, gara-gara apa? Karena katanya celananya kena. Nah, jadi itu ada istilah ma'fun anhu, dimaafkan sehingga tidak usah kita terlalu menyulitkan diri. Nah, itu mengenai najis. Nah, ada 3 sebenarnya ya dalam mazhab Syafi'i itu. Yang pertama najis paling berat. Ini ada 2. Anjing dan babi itu dalam segala keturunannya ya, mau liurnya, mau darahnya, mau kotorannya apapun itu 2 itu berat. Menurut Syafi'i membersihkannya itu dengan 7 kali harus dicuci, 7 kali cuci, 1 kali dengan tanah, 7 kali dengan air, 1 kali dengan tanah. Kemudian yang menengah itu yang tadi kita sebutkan, kotoran yang dari kita, dari depan belakang, darah, nanah, kemudian kotoran binatang-binatang tadi, itu kategori mutawassitah yang pertengahan. Kemudian yang terakhir adalah muhaffafah. Muhaffafah ini yang tadi termasuk yang yang ma'fun anhu itu, jadi misalnya terpercik tinggal diusap-usap sedikit, atau yang paling sering disebut dalam fikih itu adalah bayi yang belum minum, belum makan, itu bayi laki-laki tapi ya bukan bayi perempuan, itu kalau pipisnya itu kena di kita itu cukup diusap-usap dengan percikan air. Nah, yang terakhir adalah mengenai istinja. Istinja ini adalah bagaimana supaya kotoran yang ada pada diri kita itu bersih ya. Caranya adalah dengan menyirami dengan air tadi, dengan sampai bersih, sampai hilang bekas-bekasnya. Kalau tidak ada air bisa menggunakan batu ya, kayak biasa kalau di hutan itu pakai BAB ada batu, sampai bersih. Biasanya ulama mengatakan minimal 3
minimal 3 atau 7 dan seterusnya sampai bersih. Dan bisa juga tanah. Kenapa tanah disebut juga alat bersuci? Karena bisa kita pakai untuk bertayamum. Nah, peserta sekalian, itulah beberapa pembahasan mengenai taharah. Nanti ada session, nanti kita tanya jawab lewat Zoom. Nah, mudah-mudahan silahkan dicermati, kumpulkan pertanyaan yang terkait, nanti kita sampaikan beritanya lewat Zoom sehingga kita bisa berdiskusi. Demikian, mudah-mudahan Ramadan ini berkah untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.